Hari-hari ini gila, lagi rame banget orang-orang tuh main paddle. Lagi minum matcha kemana-mana gitu ya. Main paddle sih yang paling gila sih. Tapi bener gak sih yang kita lakuin? Jangan-jangan kita cuma kabur dari realita yang ada. Lu pernah sadar gak sih hari-hari itu lapangan paddle berjamuran di mana-mana? Raket paddle itu habis di mana-mana. Yang lu pengen beli, raketnya habis tuh semuanya. Dan kayaknya kalau lu nyari lapangan tuh, lu kemana juga nggak nemu. Pertanyaannya kan kayak, kok semua orang bisa tiba-tiba main paddle gini ya? Dan yang menariknya adalah, di jam-jam yang harusnya orang kerja, itu lapangan paddle tuh full. Kecuali kerjaan lu kayak gua gitu ya. Gua freelance sales misalkan di insurance gitu kan. Ya, wajar kalau gue tiba-tiba siang-siang bisa main paddle karena waktu gue kerja 24 jam dari pagi sampai malam juga gue kerja dimanapun gue berada gue kerja. Gue cuma perlu ngambil 2 jam dari jam siang untuk ambil main sebentar masih oke. Tapi kalau lu kerja di kantor, lu kerja benar-benar di depan laptop, lu punya tim yang harus diurusin, gimana caranya lu bisa main jam 12 siang? Kan bingung ya kalau kita bayangin kayak ini orang-orang tuh jam 12 itu bukan cuma satu lapangan berempat, berenam, bisa berdelapan, kadang-kadang dua lapangan, satu geng main semua. Lu kepikir gak sih kayak bingung gitu, gua yang memang, nah tadi gue cerita ya, gua yang memang freelance sales aja nggak bisa setiap minggu main, nggak bisa setiap hari main. Main aja juga gara-gara ada yang ngajakin, karena kalau nggak juga gua nggak main gitu kan. Nah, ini tren yang aneh menurut gua, karena semua orang tuh seintu itu ke olahraga ini, tapi lebih tidak into ke pekerjaannya mereka. Nah, ini yang gue mau cerita. Tapi gue nggak nyalahin orang yang main paddle gitu, karena gue sendiri juga main tenis gitu kan. Jadi iya main tenis lah, main paddle, mau lari, semuanya sama aja. Kita punya satu hal yang kita tuh run into. Makanya di dalam teori psychology gitu ya, di American Psychological Behavior itu ada namanya escapism. Sebuah teori di mana kita tuh kabur dari realitanya kita sejenak untuk mencari sekedar dopamin gitu ya, untuk kita ngejar sesuatu yang bikin kita happy. Salah nggak? Nggak salah kalau kerjaan kita beres. Permasalahannya kita setelah selesai nih main paddle happy 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 happy, kita merasa fulfill, tapi pas pulang kita kosong lagi. Nah itu gue juga ngalamin, nggak, gue juga ngalamin di beberapa hal-hal yang gue lakukan gitu ya. Gua itu happy mencari informasi. Ketika gua udah dapat, tapi gua nggak eksekusi juga, ya gua balik lagi kosong. Contoh gini ya, contoh. Gua itu kan jual asuransi gitu ya. Kadang-kadang waktu banyak kosong, terus kayak, aduh, gua ngapain ya, gua bingung ya. Coba ini, faceless YouTube channel, coba cari uang lewat ini, coba lewat ini, lewat itu. Banyak hal yang akhirnya nggak jelas juga. Opportunity banyak, apa yang bisa gue jual, gue coba jual. Ada barang di situ bisa gue jual, gue nggak jual juga. Cuman dapetin informasi bahwa gue bisa mendapatkan uang dari situ, bikin gue happy. Dapat tanda kutip tuh dopamin yang dicari sama orang-orang kalau main paddle. Tapi gue nggak eksekusi juga. Sampai satu titik, gue lagi coba build AI gue pribadi, custom GPT gue pribadi untuk bantuin gue kerja di asuransi gue sendiri, yaitu AI buat bantuin gue ngurusin klaim. Cuma mikir, kenapa nggak ini aja yang gue jual? Dari sana gue dapat clarity-nya, gue clear sama apa yang mau gue lakukan, ya gue ketika ya udah begitu doang tuh, selesai. Ketika lu dapetin clarity-nya, apa yang lu pengen lakukan, itu bikin lu nge-push lebih jauh. Nah, sekarang yang kita pengen hindarin adalah si hedonic treadmill ini nih, dimana lu cari sesuatu dari eksternal untuk lu lari kejar untuk dapetin dopaminnya supaya lu happy. Nah, nggak salah, macanya nggak salah, ngafe-ngafenya nggak salah, shoppingnya nggak salah, paddle-nya nggak salah. Yang lu butuhkan selain estetik keren-kerenan main paddle adalah clarity bahwa apa yang lagi lu mau kerjakan itu worth untuk lu kerjakan. Jangan sampai hedonisme kita ini membuahkan cuman sekedar suntikan dopamin aja. Kita disuntik happy, setelah itu gak lama kita hilang. Akhirnya cara supaya kita bisa dapetin happy yang sama apa? Ya main paddle lagi, matcha lagi, ngafe lagi, gosip lagi, nongkrong lagi. Tapi kerjaannya jadi nggak beres. Nah itu kan yang nggak mau kita lakuin gitu loh. Maksudnya kita jangan sampai seperti itu. Misalnya YouTube inilah. Ini YouTube episode 31 berarti harusnya gitu ya. Episode 31 ini gue shoot. Karena gue punya clarity-nya, gue lihat progresnya ada meskipun slow gitu ya.
slow progress, banyak yang mulai komentar, mulai banyak yang support. Gue happy banget benar-benar baca komentar satu persatunya. Itu bikin gue jalan karena clarity-nya dapet apa yang gue pengen bahas di sini. Setelah episode 100 apa yang pengen gue lakukan, gue tuh udah ada langkah-langkahnya. Makanya gue pengen ngejar nih episode 100 nih, 70 lagi. Gila kan, 10 itu sekitar 10 minggu lagi. Nah, itu yang pengen gue kejar. Karena clear apa yang pengen dilakukan. Jadi jangan sampai pedalnya kita udah buang duit, kita udah investasi skill, kita udah lakuin ini itu, tapi cuman untuk kita kabur dari realita yang harusnya kita hadapin. Karena ngadepin realita, facing reality itu nggak seenak kita main pedal. Nggak senikmat kita minum matcha. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu sih yang pengen gue bahas aja tentang si tren matcha dan pedal ini. Jangan sampai pedal dan matcha ini yang harusnya hal yang positif, malahan jadi kaburnya kita dari realita yang seharusnya kita hadapin. Oke, so thank you so much for watching. Pastikan di subscribe channelnya, pastikan di like videonya, di komentar juga apa yang teman-teman pelajarin dari video ini, dan pastikan dibagikan juga ke teman-teman lainnya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya.